I hope someone, someday, will read this journal. Pressed down by gravity. Mars is just a tiny dot in the sky. 40 million miles away. Nothing lives there. Nothing has ever died there. But I'm gonna bring it to life. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Approaching the Unknown yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang astronot menuju planet Mars untuk melakukan kolonisasi di planet tersebut. Segala kebutuhan dan rencana pun telah disiapkan, termasuk seorang relawan yaitu astronot asal Indonesia yang bersedia melakukan perjalanan satu arah menuju planet Mars dan tidak akan pernah kembali ke bumi. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang astronot bernama Kapten Ilman. Ilman dulunya bekerja sebagai seorang sales marketing. Namun karena kecintaannya terhadap astronomi begitu besar, Ilman meninggalkan pekerjaannya tersebut dan memutuskan menjadi seorang ilmuwan sekaligus astronot. Hingga suatu ketika, Badan Antariksa Indonesia yaitu LAPAN mencanangkan program kolonisasi di planet Mars dan Ilman mengajukan diri sebagai relawan untuk menjalani misi tersebut. Tapi sebagai konsekuensinya, perjalanan ini adalah perjalanan satu arah dan Ilman tidak akan pernah kembali ke bumi. Selain Ilman, mereka juga akan mengirim relawan pada penerbangan berikutnya, yaitu seorang astronot insinyur bernama Kapten Reza, guna melakukan setup serta membangun basis pertama kolonisasi di planet Mars. Atas dedikasinya tersebut, 6 miliar manusia di bumi termasuk Mimin bangga terhadap Kapten Ilman. Tapi kebanyakan dari mereka juga bertanya-tanya kenapa sang kapten rela menjalani misi ini. Banyak orang menganggapnya tidak waras karena meninggalkan bumi yang begitu indah menuju planet kering tanpa kehidupan sama sekali. Namun Ilman meyakini bahwa suatu saat Mars akan menjadi hijau dan akan menjadi planet kedua bagi para penduduk bumi. Segera setelah semua persiapan selesai, astronot Ilman terbang menuju Mars menggunakan pesawat angkasa Sadix. Dan perjalanan ini akan membutuhkan waktu selama 9 bulan lamanya. Dan tentunya perjalanan ini adalah perjalanan satu arah di mana Ilman tidak akan pernah kembali ke bumi. Dan setelah lepas dari orbit bumi, pesawat angkasa melaju dan berotasi secara konstan. Hal ini dilakukan untuk mensimulasikan gaya satu gravitasi, sehingga sang kapten bisa bergerak bebas seakan seperti sedang berada di bumi. This is Captain William D. Staniforth here aboard the good ship Zephyr. Copy that, Staniforth. Selang beberapa saat, pusat kontrol bernama Skinny menghubungi, lalu meminta sang kapten memeriksa sistem penyokong kehidupan sebelum dirinya melaju dengan kecepatan penuh. Setelah memastikan semua sistem berfungsi dengan normal, Ilman memandangi bumi seakan ingin berpamitan. Karena di sisa hidupnya, ia tidak akan pernah kembali lagi ke planet yang telah membesarkan dirinya tersebut. Selama perjalanan, Ilman juga harus mengatur pola makan seketat mungkin dan menjaga kebugaran tubuh, serta melakukan penelitian seperti mengamati bintang-bintang dan tentunya mengembangkan tanaman hijau. 7 jam setelah meninggalkan bumi, Ilman mulai menyadari sesuatu, bahwa di luar angkasa tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Luar angkasa bukanlah tempat terbaik untuk dikunjungi. Karena di balik keindahannya hanya ada kegelapan dan kehampaan, yang menjadikan Ilman tidak berarti di antara jutaan bintang yang ada di alam semesta. Tapi untungnya Mission Control sudah memikirkan hal tersebut. Selama perjalanan, mereka mengadakan sesi siaran langsung kegiatan sehari-hari Ilman, serta melakukan tanya jawab dengan mahasiswa sains ataupun masyarakat umum. Hal ini tentu saja membuat Ilman tidak merasa kesepian. Q&A for the American Youth and Science Program. I'm Mrs. Wilson. Hi. Lalu ada seorang mahasiswi bertanya, bagaimana rencananya bertahan setelah sampai planet Mars. Ilman menjawab bahwa sebelum keberangkatan dirinya, LAPAN sudah mengirim banyak persediaan ke sana seperti makanan ataupun bahan bakar. Tapi tantangan terbesarnya adalah air, karena tidak mungkin mengirim air dalam jumlah yang sangat besar dari bumi.
Dan untuk itulah ia menciptakan mesin reaktor khusus yang mampu mengekstrak hidrogen dan oksigen dari dalam tanah lalu menggabungkannya kembali untuk membuat H2O. That's why I had been working on this reactor. You made that? Nah, sebenarnya mesin tersebut ia ciptakan tanpa sengaja ketika ia tersesat di tengah gurun sendirian. Keadaan itu pun memaksanya berpikir bagaimana caranya bertahan dengan segala pengetahuan yang ia miliki. Dan akhirnya setelah 3 hari melakukan riset, ia menciptakan prototipe dari mesin tersebut untuk menghasilkan air. Dan meskipun Ilman dulunya bekerja sebagai seorang sales, tapi nyatanya dia adalah lulusan terbaik jurusan Fisika Kimia Matematika dengan IPK 5,2. Salah satu alasan kenapa ia memberanikan diri terbang ke planet Mars sendirian tak lain karena mesin tersebut. Ilman sangat yakin bahwa proses yang sama bisa dilakukan di planet tersebut. Dan jika berhasil, kelak tidak sulit menumbuhkan tanaman yang menghasilkan oksigen di planet Mars. With this step, I leave the Earth. Ilman memang meninggalkan bumi untuk selamanya, tapi tidak sendirian. Karena suatu saat nanti, umat manusia akan menyusulnya sebagai tanda bahwa manusia telah mencapai tingkatan baru, awal yang baru dan memulai segalanya dari awal. Scene kemudian flashback ketika Ilman kembali ke base camp setelah berhari-hari tersesat di tengah gurun. Yang menceritakan penemuannya kepada Skinny dan mengatakan bahwa planet Mars telah memanggilnya. Ilman sangat yakin dalam 5 tahun ke depan mereka bisa mengirim setidaknya 1.000 orang ke planet tersebut. I'm applying for the second Mars mission because... Hari berikutnya, Ilman melakukan sesi wawancara dengan beberapa orang yang sudah mendaftar menjadi bagian dari misi Mars kedua. Mereka beralasan bumi penuh dengan kekacauan, seperti perang ataupun bencana alam. Dan tentu saja oknum pejabat korup yang gemar makan duit rakyat serta menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Jika mereka pergi ke planet Mars, setidaknya mereka bisa melakukan hal yang lebih berguna dan berharap Mars akan menjadi tempat yang lebih baik untuk kehidupan dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Bagi mereka, Kapten Ilman adalah seorang pahlawan sekaligus inspirator yang kelak akan dikenang di seluruh dunia. Supply depot coming up. We're approaching the space station. Because of the initial launch delays, you won't have a lot of time up there to load supplies. Oh, come on, Skinny. 3 hari kemudian, pesawat angkasa Sadix mencapai stasiun transit. Stasiun tersebut adalah stasiun suplai persediaan yang sengaja dibangun agar para astronot tidak perlu kembali ke bumi untuk sekedar mengisi bahan bakar atau persediaan makanan. Dan tentu saja ada beberapa orang yang secara bergantian ditugaskan mengoperasikan stasiun tersebut. Mereka adalah Stoner dan kapten stasiun bernama Rossi. Saat Ilman masuk ke dalam, keadaan stasiun cukup memprihatinkan. Tanaman yang mereka tumbuhkan tidak ada yang berhasil dan beberapa hewan penelitian mati karena depresi. Mereka berdua juga tidak terlihat bersemangat. Hal itu mungkin disebabkan mereka terlalu lama di tempat ini. Ditambah penundaan penerbangan dari bumi yang membuat mundur jadwal kepulangan mereka. I mean, look at that. I have tears every time the sun rises. Bersamaan dengan hal tersebut, pusat kontrol memberitahu bahwa Kapten Reza baru saja meluncur meninggalkan bumi menuju planet Mars. Ia akan menjadi orang kedua setelah Ilman dan membantunya membangun setup pertama kolonisasi di planet tersebut. Abort your mission. Huh? Abort your mission. Tapi Stoner dan Rossi malah berkata sebaiknya sang kapten membatalkan misinya karena terlalu banyak kehampaan di luar angkasa ini. Dirinya mungkin belum merasa, tapi 9 bulan perjalanan dalam kesendirian akan membuatnya lelah kemudian putus asa. Ilman tentu saja menolak karena misi ini sangat penting baginya dan apapun kesulitannya ia akan berusaha mengatasinya. 40 hari sejak meninggalkan bumi, Ilman melihat pesawat angkasanya dipenuhi debu tipis. Hal ini terjadi karena pembusukan tanaman dan perubahan kulit pada tubuhnya. Seketika Ilman teringat akan Stoner dan Rossi. Tanaman penelitian mereka mati semua. Mereka menjadi kehilangan harapan dan mungkin saja hal yang sama bisa terjadi padanya. Hari ke-57, Ilman menghubungi Reza. Ia bercerita kalau dirinya bermimpi gagal dalam misi ini. Reza menyebut itu bukan mimpi tapi memang terjadi. Tapi sebaiknya Ilman melanjutkan tidurnya dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu pikirannya. I just had a dream I was falling. You are falling. It's late, stand a fourth. Marte.
Hari berikutnya, ketika Ilman mencoba menghubungi Reza, terjadi gangguan komunikasi. Ilman menjadi panik, khawatir terjadi sesuatu pada pesawat angkasa Reza, lalu menghubungi pusat kontrol. Skinny, do I have a signal? Zephyr, do you read me? I appear to have lost a signal. Skinny, come on. Can anyone hear me? Tapi 10 menit kemudian, Reza akhirnya berhasil dihubungi. Skinny menyebut gangguan komunikasi tersebut disebabkan malfunction pada gyroskop pesawat Reza. Ilman lalu meminta Reza memeriksa gyroskop miliknya, lalu membuat beberapa penyesuaian agar kembali berfungsi dengan normal. Jadi, usut punya usut, Ilman adalah salah satu orang yang berperan besar merancang desain pesawat termasuk keseluruhan sistem. Tapi pusat kontrol mengingatkan agar Ilman tidak bertindak sendiri tanpa melibatkan para insinyur, karena bisa saja tindakannya itu justru menimbulkan masalah baru. Ada jutaan orang ingin melihatnya berhasil mendarat di planet Mars karena pengetahuan terbesar akan datang dari misi ini. Tapi inspirasi terbaik dari perjalanan ini adalah sikap sederhana sampai ke sana. Great science will come from this mission, but even greater inspiration will come from the simple gesture of getting there. Hari ke-66, radar pesawat mendeteksi adanya perubahan laju alam semesta, atau yang biasa disebut dengan ekspansi kosmik yang pernah ditemukan teleskop Hubble sebelumnya. Dan seperti yang diyakini para astronom bahwa alam semesta ini mengembang bahkan lebih cepat dari jalannya waktu itu sendiri. Namun semakin banyak data yang berhasil dikumpulkan, ilmuwan semakin menyadari ada perbedaan besar antara laju ekspansi alam semesta saat ini dan laju tetap setelah terjadinya Big Bang. Dengan informasi tersebut, astronom meyakini bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di ruang angkasa. Penyebab dari perbedaan tersebut tetap menjadi misteri, sebuah anomali di luar angkasa yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika saat ini dan berpotensi menjadi fisika baru. Dalam skenario pengembangan alam semesta tersebut, ilmuwan memprediksi alam semesta akan berakhir dalam bencana, di mana ruang dan waktu dalam skala besar akan terkoyak. Dan kemudian dalam waktu yang sangat singkat, mungkin satuan menit atau jam, materi itu sendiri akan terkoyak. Dan atom dari alam semesta semuanya akan hancur. Jadi apakah mungkin pendapat para ilmuwan tersebut adalah pertanda atau kejadian yang terjadi saat kiamat berlangsung? Namun yang pasti tidak ada yang tahu sampai tiba waktunya nanti. Ketika tengah beristirahat, Ilman merasa sesuatu terjadi di luar pesawat. Dari balik jendela, Ilman melihat cahaya seperti solar flare yang bahkan cahaya itu mampu melintas tepat di depan matanya. Sulit menjelaskan dengan kata-kata dan orang tidak akan percaya apa yang ia lihat saat ini. Hari ke-81, tanaman penelitian Ilman mulai layu yang mungkin disebabkan sistem penyaring air tidak berfungsi dengan baik dan kelembapan udara di dalam kabin terlalu tinggi. Ilman mencoba meningkatkan tenaga mesin reaktor, tapi malah terjadi korsleting dan menyebabkan air minum ikut tercemar, yang membuat jatah minumnya berkurang dari 600 ml per hari menjadi seperempatnya. Untuk sementara, Ilman merahasiakan kerusakan mesin tersebut setidaknya sampai ia berhasil memperbaikinya. Karena jika pusat kontrol mengetahuinya, mereka pasti akan membatalkan misi ini. Selain tanamannya, Ilman juga kesulitan melihat keluar jendela karena lapisan kaca sedikit tertutup akibat proses kondensasi. But now I can't even see outside. I haven't talked to you in a couple days. How you doing? Hari berganti hari, Skinny mulai curiga dengan tingkah laku Ilman. Skinny melihat Ilman terus mengotak-atik mesin tersebut, yang membuat orang-orang khawatir apakah mesin tersebut mengalami kerusakan. Dan meskipun sudah berulang kali mencoba memperbaiki, Ilman selalu gagal, yang menyebabkan tingkat cemaran air semakin tinggi. Belum selesai dengan urusan mesin reaktor, Ilman mendapat kabar buruk. Perbaikan yang ia sarankan pada gyroskop pesawat Reza malah membuatnya rusak permanen, yang membuat Reza terpaksa membatalkan misi lalu pulang ke bumi. Skinny meminta Ilman berterus terang apakah ada masalah serius. Karena saat ini ia sendirian terbang ke planet Mars dan misi selanjutnya belum tentu diluncurkan dalam waktu dekat. Tapi Ilman tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak akan menyerah sampai benar-benar tidak ada cara lagi untuk bertahan. What does that even mean?
Ilman akhirnya menyadari bahwa proses kondensasi di dalam pesawat melebihi batas normal yang membuat tanamannya kering. Mau nggak mau, ia harus meniru bagaimana cara alam bekerja seperti yang ia hadapi saat tersesat di tengah gurun. Sang kapten mencoba cara sebelumnya. Menurutnya, tanah yang panas akan mengkompresi udara, lalu ia akan mengekstrak hidrogen dan oksigen kemudian menggabungkannya kembali. This is how life on Earth formed. Meski awalnya berhasil, namun air yang keluar berikutnya tetap tercemar, yang mungkin disebabkan komposisi udara di dalam pesawat tidak sama seperti ketika berada di bumi. Hari ke-161, Ilman masih belum berhasil memperbaiki mesin kesayangannya. Tapi ia memperkirakan persediaan air bersih masih cukup untuk sampai ke planet Mars. Akan tetapi, tanpa mesin tersebut, bagaimana cara ia menciptakan air ketika sampai di sana? Yang artinya, tanpa persediaan air, Ilman perlahan akan mati dalam kesendirian di planet Mars. People are worried about you. Everyone's asking me what's going on with you. Tak lama berselang, Skinny menghubungi. Ia terkejut melihat pesawat begitu berantakan dan memaksa Ilman memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Ilman pun terpaksa berterus terang bahwa mesin reaktor rusak karena kecerobohannya. Dan seperti yang sudah ia perkirakan, Skinny memintanya pulang ke bumi karena protokol mengatakan demikian. Untuk sesaat, sang kapten merenungi nasibnya. Ia menyadari bahwa mungkin perjalanan ini terlalu besar untuk seorang manusia. Ilman selalu berpikir bahwa ia telah mempersiapkan segalanya dengan baik dan berharap misi berjalan dengan lancar. Tapi nyatanya, manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan alam akan selalu mengingatkannya. Semua orang mengakui bahwa mesin tersebut adalah pencapaian luar biasa. Bayangkan, jika mereka membuat mesin tersebut dalam skala besar, bukan tidak mungkin Mars akan seperti bumi. Tapi keadaan memaksanya membatalkan misi demi keselamatan dirinya. Hari berikutnya, Skinny menghubungi. Ia memberitahu bahwa prosedur kepulangannya sudah disetujui dan Mission Control akan mengambil alih kendali pesawat. Skinny meminta Ilman memakai baju astronotnya. Mereka membutuhkannya di ruang cockpit untuk keadaan darurat jika diperlukan. Bahan bakar cadangan juga sudah dikirim ke stasiun persediaan. Dan perjalanan akan kembali dilanjutkan setelah Ilman mampir sejenak di stasiun tersebut. Tapi di luar dugaan, Ilman malah mematikan sistem kendali jarak jauh. Ia berpikir jika misi dibatalkan, maka persiapannya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dan mungkin tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Sang kapten pun akhirnya mengabaikan perintah pusat kontrol lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah kehampaan dan gelapnya ruang angkasa, Ilman melihat betapa luar biasanya alam semesta dengan segala keajaibannya. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat sampai-sampai tumbuh jenggot tebal di dagunya. Dan akibat keputusannya mematikan sistem kendali jarak jauh, jalur pesawat melenceng sejauh 1 juta mil. Dan jika pesawat tidak kembali ke jalur yang benar, maka Ilman akan tersesat selamanya di luar angkasa. Jika sampai gagal, maka sang kapten secara tidak langsung mengecewakan banyak orang. Karena banyak orang berharap bisa menjadi bagian dari misi ini. Terutama Kapten Reza, yang begitu mempercayainya lalu memutuskan ikut terbang ke Mars demi membantunya membangun koloni baru. Apa yang dikatakan Rossi dan Stoner benar adanya. Ruang angkasa bukanlah taman safari. Dalam kesendirian, Ilman terjebak di dalam mesin buatannya sendiri. Saking putus asanya, Ilman sempat ingin mengakhiri hidup dengan membuka pintu airlock lalu melayang bebas di luar angkasa. Karena menurutnya tidak ada bedanya mati sekarang atau nanti. Tapi ia sadar misi ini adalah keputusannya sendiri dan tidak ada pilihan selain terus berjuang sampai akhir perjalanan. Setelah sekian lama memutuskan tidak berbicara dengan pusat kontrol, kali ini sang kapten menjawab panggilan mereka. Skinny memberitahu bahwa terjadi badai magnetik di jalur yang akan ia lewati. Badai itu mungkin tidak berbahaya, tapi ia meminta agar Ilman berhati-hati serta menggunakan pakaian astronotnya. Dan ketika melewatinya, sistem gravitasi tidak bekerja untuk sesaat, tapi akhirnya pesawat itu bisa melalui badai tersebut tanpa kendala apapun.
300 hari sejak meninggalkan bumi, pesawat angkasa Sadix akhirnya sampai planet Mars. Ilman memberitahu pusat kontrol bahwa ia bersiap melakukan prosedur pendaratan. Dan akhirnya sang kapten pun berhasil mewujudkan impiannya, menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di tanah Mars. Saat keluar dari pesawat, kondisi Mars mirip dengan keadaan gurun di mana ia pernah tersesat sebelumnya. Perbedaannya, planet ini adalah tempat suci. Tidak ada yang pernah hidup atau mati di sini. Tidak ada peperangan, kekacauan, ataupun konflik yang ditimbulkan manusia. Apa yang harus ia lakukan berikutnya adalah bagaimana cara memperbaiki mesin reaktor tersebut, sambil menunggu kedatangan misi Mars berikutnya, dan akhirnya film pun selesai. Jadi sebenarnya film ini tuh bertema tentang bagaimana cara kita menghadapi dan berintrospeksi ketika menghadapi suatu permasalahan, seperti apa yang dialami sang kapten. Sosok Ilman sebagai astronot digambarkan sebagai pribadi yang ambisius, dengan berbekal teknologi biosistem yang ia ciptakan secara tanpa sengaja di tengah gurun pasir. Meskipun belum diuji coba apakah mesin itu mampu bekerja dengan baik di planet Mars. Tapi perlu dipahami bahwa perjalanan ini merupakan bagian dari pembuktian itu sendiri. Jika memang berhasil, maka bukan tidak mungkin Mars akan menjadi planet kedua bagi manusia. Dan meskipun masih banyak rintangan lain, seperti bagaimana manusia bisa menaklukkan suhu di Mars yang jauh lebih dingin dari bumi, ataupun badai pasir yang sewaktu-waktu bisa terjadi, maka tidak salah jika bumi disebut sebagai mahkota alam semesta. Karena hanya ada satu planet di alam semesta ini yang memiliki karunia melimpah dan membuat seluruh penghuni alam semesta iri kepadanya. Mendekati yang tidak diketahui membuat manusia satu langkah lebih maju, yang kelak akan mengubah cara manusia menjalani kehidupannya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.